Kalau dirunut setelah sekian tahun kemudian, seperti kayak menjadi sebuah hal yang mudah buat saya untuk melepaskan tadi hal-hal yang sifatnya materialistik, yang sebelumnya itu sangat-sangat mendominasi kehidupan saya. Pasti. Jadi frugal living itu udah Islam ajarin sebenarnya. Jadi ini begitulah Islam. Saya punya sahabat, sahabat saya, owner warung spesial sambal di Jogja. Cabangnya ada 95, 2 di Malaysia, omsetnya hampir menyentuh triliun, kemudian juga karyawannya 6.000 orang, tapi rumahnya ngontrak. Baru tahun kemarin dia beli rumah. Rumahnya ngontrak aja. Mobilnya mobil-mobil biasa, mobil-mobil lama yang Toyota lama, biasa aja gitu. Padahal karyawan 6.000 dengan cabang yang begitu besar, dengan omset yang begitu besar. Begitu saya tanya, Mas, handphonenya Mas, handphone batang. Baru 2-3 tahun ini dia baru mau pakai Android. Nggak pernah, handphone batang. Ya, mohon maaf, merek Nokia lama itu. Padahal beliau mau beli handphone yang termahal juga bisa. Begitu saya tanya, apa yang mendorong dia? Dia bilang apa? Lebih tentrem, Ustaz. Hidup saya lebih tentrem. Kenapa? Kalau saya gaya di depan, di luar, saya siap menjadi sapi sembelihan. Orang akan datang banyak ngutang, orang akan datang untuk mencuri, orang akan datang untuk macam-macam. Tapi ketika saya biasa-biasa aja, orang juga, nggak ada kok. Ya, ternyata menenteramkan. Terasa nggak Mas ada bahwa lebih tentram? Masya Allah, Masya Allah. Dan ini kan kalau akhirnya pas malam ya punya waktu lebih tenang ya, jam 3:30, jam 4 terbangun, suka kayak merunut kembali perjalanan hidup. Ingat kalau saat beberapa tahun lalu pernah juga kita di kajian bareng, saya cerita ada musibah yang dialamin di rumah kan Ustaz. Kemalingan itu. Ya, kehilangan hampir 700 juta hanya dalam tempo 28 menit. Ya, mungkin orang lain dengan rumah pengawalan yang ketat. Ya, satpam ada 4, semua pakai one gate system ya. Tapi itu terjadi. Nah, singkat kata adalah ternyata memang Allah itu benar-benar yang maha mengatur segala sesuatunya. Artinya kalau mungkin pada saat itu saya belum pernah diberikan sebuah pengalaman hidup, ya dulu saya pikirnya adalah musibah gitu, ujian gitu. Tapi ini sebenarnya adalah cara-cara dari Allah untuk mengangkat derajat harkat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, bukan lebih baik harus jadi daripada orang lain gitu, dari diri kita yang sebelumnya. Gitu. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya. Produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Fam. Yuk sekarang, jangan tunda. Cus. Kalau dirunut setelah sekian tahun kemudian, seperti kayak menjadi sebuah hal yang mudah buat saya untuk melepaskan tadi hal-hal yang sifatnya materialistik, yang sebelumnya itu sangat-sangat mendominasi kehidupan saya. Ustaz kan lihat dulu anak penampilan badan atletis begitu ya kan, itu aduh kalau motornya, brand itu semua pengennya saya yang pakai gitu loh Ustaz gitu. Sama terbiasa dulu kalau acara-acara, apalagi kalau acara television ada gala dinner atau apa, nggak mungkin pakai baju yang sama berulang kali. Ini nggak ada, harus baru. Dan pada saat ada red carpet kan semua turunnya atas mobil, nggak mau lah pakai mobil yang biasa yang dipakai sama orang lain yang pada umumnya lah, ada kelas-kelas tersendiri. Karena dulu saya pikir itu bahwa kita dinilai, kita akan dihargai sama orang dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita kenakan. Jam tangan branded, ikat pinggang, sepatu kalau laki-laki itu kan, pakaian harus ada yang bermerek, jasnya harus yang apa seperti itu.
Tapi ternyata waktu kemudian menyadarkan kita, mendewasakan diri kita, dan membuat kita ya terasa sepertinya lebih bijaksana bahwa manusia dinilai dari apa-apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, kepada pemberi kerja kita. Dalam hal ini kalau dulu misalnya produser, ya pada televisi yang memang memberikan pekerjaan kepada kita sehingga mereka melihat, ini orang datangnya on time, tepat waktu, bekerjanya juga bagus, nggak terlalu banyak nuntut. Katakanlah dibayar 10, tapi kok apa yang dia berikan kepada kita kok lebih daripada itu. Jadi kayaknya murah banget, justru kita harus pupuk nih orang yang seperti ini. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi akhirnya setelah kejadian 6 Desember 2012, rumah saya kerampokan, habis semua jam tangan branded itu ya, ada 4 biji, yang satunya nggak ada yang lebih murah dari 50-60 juta, Umi, ya kan? Sampai sekarang ya nggak kemana-mana, udah nggak pakai jam tangan ya. Sama kita, Mas. Ya. Kembali lagi bukan, ya alhamdulillah situasi saat ini Allah udah langsung balikan ya, bahkan dilebihkan. Ya. Tapi nggak memotivasi saya gitu loh, Mi, untuk kemudian ingin menyamakan seperti yang kayak dulu lagi. Walaupun diberikan kemudahan. Kontan untuk bisa memiliki lagi itu semua gitu. Jadi bukan berarti saya nggak suka dengan itu, suka gitu. Tapi seperti kayak apa ya, appetite, semangat untuk kayak memiliki hal seperti itu tuh udah sangat-sangat kayak keredam banget gitu loh, Ustadz. Apa berbanding lurus dengan ngaji? Wah, itu makin ngaji, makin gitu gaya hidupnya. Insya Allah. Karena saya sadar, Ustadz, ini kan kita hidup ya penuh distraksi ya, penuh godaan, penuh tantangan. Tadi ada hal-hal yang kita nggak perlu cari aja, tiba-tiba kita dipamerkan, ditampilkan hal-hal yang mungkin sifatnya hedonisme, yang membuat kita jadi, pengen tertarik, kemudian tadi syahwat kita timbul gitu. Ya, ngaji kalau menurut saya itu adalah salah satu cara terbaik ya untuk mampu meredam itu semua gitu ya. Ya beribadah ya jelas karena kan, tapi itu sifatnya wajib. Tapi kadang-kadang pernah nggak sih merubah mindset? Ya kalau Ustadz sama Umi sih alhamdulillah lah ya, makomnya berbeda. Mungkin teman-teman lah mungkin yang sempat menyaksikan, pernah nggak sih ngerasa kita kayak melakukan ritual ibadah, tapi rasanya hati kita nggak di sana, pikiran kita nggak di situ gitu. Jadi kayak nggak terpaut gitu loh antara komunikasi kita dengan pencipta kita. Jadi akhirnya menjalankan ibadah itu sebagai kayak ritual aja, hanya untuk sekedar checklist menuntaskan kewajiban. Pernah juga saya merasakan hal seperti itu. Ya, mikirannya kemana? Padahal cuma waktu 10 menit aja, ngurusin mobil, kerjaan lah atau apa gitu. Jadi kemudian selain ngaji, Ustadz, dawam yang akhirnya coba dijalankan setelah berapa tahun ini adalah memang sholat malam, Umi. Nah, karena memang gini loh, kita sehari-hari apalagi hiruk pikuk dengan pekerjaan, hidup di perkotaan, transportasi, belum lagi mohon maaf polusi sekarang, tren dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya membuat orang tuh seperti kayak hidup itu kayak selalu nggak punya me time-nya dia. Jadi memang menurut saya ya me time itu harus kita yang mengupayakan, harus kita alokasikan khusus. Ya masalahnya memang kalau dari jam kita rata-rata umum beraktivitas ya di pagi hari sampai malam hari, katakanlah mungkin setelah subuh ya mungkin jam 6 sampai jam 9 malam. Terus lebih itu kan kita letih, capek, istirahat. Tapi mungkin kita bangun lebih dari awal dari subuh. Nah itu insya Allah itu manfaatnya banyak benar. Saya makanya tadi merasa setelah tadi kejadian 6 Desember 2012, tiba-tiba dapat kerjaan menjadi penyiar net TV yang acaranya live jam 6, yang dimana saya setiap hari dijemput jam 4 kurang 15. Jam 2, jam 3 udah pasti bangun. Ya kan kayak begitu. Jadi abis itu ngapain kalau bangun 1 jam sebelum dijemput gitu kan. Akhirnya kan ya di jadi Islam habit. alhamdulillah. Jadi ternyata sesuatu kalau udah dijalankan sekali, dua kali, 3 kali, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, insya Allah jadi karakter. Terbiasa. Bukan lagi jadi yang namanya merasa beban. Bukan lagi bahkan mohon maaf kebutuhan, melainkan kenikmatan. Frugal life itu bukan sengaja kita memiskinkan diri. Hidup mungkin tidak berlebihan, lebih tepatnya lebih lebih sederhana. Betul. Sama satu lagi nih Umi, juga ada nih yang suka bilang, lu orang frugal tuh pelit tuh gitu. Tadi kan itu demi Allah ya, itu jauh dari kata pelit. Saya bisa kasih tahu perbedaannya. Kalau orang frugal
dia itu tadi dia bisa untuk membeli barang-barang yang bahkan branded tapi mungkin satu aja tapi dia bisa pakai berkepanjangan lama. Contoh, Ustadz ingat nggak saya pernah ada punya mobil, alhamdulillah, mohon maaf ya sekarang mobilnya udah nggak ada jadi saya bisa ceritain. Biasa saya suka nggak ngomong hal seperti itu. Adalah Toyota Harrier. Ya, dulu harganya sekitar 0,5 M, tapi saya pakai itu. Orang bilang lu gila loh, saya pakai itu 12 tahun. Yang dimana ada orang mungkin tiap tahun ganti, 2 tahun ganti, 3 tahun ganti. Jadi pada saat kita ngeliat 12 tahun, itu penyusutannya semakin sedikit, itu lebih murah ketimbang kalau, maaf, saya beli mobil-mobil yang Jepang sekalipun. Karena saya pakai jangka waktunya lama, gitu kan. Jadi itu salah satu ya. Sedangkan kalau orang pelit, mohon maaf, enggak, kalau saya mesti apa-apa yang murah, yang murah. Itu beda. Ya kan? Oke lah, mungkin nggak mobil, tapi misalnya tadi sepatu, ya udah yang penting kok tiap 6 bulan gue bisa beli, gitu kan? Ngerti kan? Kalau hitung-hitung jangan-jangan bisa jadi lebih mahal atau lebih banyak yang dikeluarkan itu. Sedangkan kalau orang pelit, mohon maaf, beda. Dia nggak mau apapun, pokoknya kalau bisa dia nggak keluar duit sama sekali. Itu pelit. Kecuali dibayarin, dia udah niatnya seperti itu. Jadi dia akan berputar otak mencari cara untuk pokoknya dia nggak keluar duit gitu. Hati-hati, jangan-jangan ya itu kita orang yang bahil gitu ya Ustaz. Udah nih kayaknya udah sangat menikmati hidup sederhana. Tapi gimana udah menularkan ini ke anak-anak? Tapi nggak mudah ya buat udah Adrian ini luar biasa. Beliau itu bukan hanya kesehatan finansialnya, fisik. Betul. Jadi antum termasuk yang menurut saya bisa nahan selera untuk beli-beli, nahan selera untuk tetap disiplin, jaga kesehatan. Masya Allah. Boleh dikasih bocoran ke teman-teman, gimana caranya, kan nggak mudah.